Di sini, di pesisir Balantieng, kehidupan dan alam berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh namun indah. Dari mangrove yang melindungi pantai hingga tambak sawah yang memberi makan banyak keluarga. Di tengah perubahan alam dan tantangan iklim, masyarakat tetap berjuang menjaga keberlanjutan kehidupan pesisir mereka. Mangrove dengan akar-akarnya yang kuat melindungi daratan dari erosi, ombak, dan angin. Tapi, mangrove juga lebih dari sekedar pelindung. Mereka adalah rumah bagi kepiting bakau, udang, dan berbagai satwa air. Namun, pencemaran dan perubahan iklim mengancam kelestarian mereka. Dulu pertama saya tanamnya tahun 90-an dulu. Baru pulang dari kampungnya orang, sambil lagi tahun 2009 tanam mangrove karena ditanam bilang tanam ombak. Tapi sekarang yang paling banyak tanamnya itu bakau ji. Kalau ini birok biasa tumbuh sendiri ya. Ini pak biasa paling itu juga tanamnya itu mangrove nipah. Kalau api-api itu tumbuh sendiri tonji biasa bibitnya. Karena jarang ada bibitnya itu itu bakau, Eropa. Ini api-api. Biasa kalau mau kasih pindah ya habis hidup. Sama nipah. Saya di sana. Seperti mencari bibit. Kalau tidak ada lumpurnya itu mangrove, susah juga mau tumbuh. Mesti ada lumpur-lumpurnya loh. Kalau pasir tidak mau. Karena saya berapa kali tanam itu, kalau pasir tidak mau tumbuh. Ada tempat lumpur atas sedikit doh. 1 minggu itu pergi lagi dilihat. Dilihat kalau ditanam saja ya, ndak pergi dilihat mem. Wih, tak ada suara apa semua itu ya. Kalau tidak dijaga ya. Ada tuh kalau tidak dijaga ya. Tumbuh-tumbuh itu tonji. Ada lagi tumbuh itu tidak seberapa kalau tidak ada yang jaga. Itu keran. Karena melekat itu masuk. Jadi kalau tidak pergi dia biasa dibuang itu cepat itu itu bakau. Itu kerang yang makan mungkin itu pipiran dong. Yang melekat itu di batanya. Kalau besar enggak mi. Sampai begitu umurnya 1 tahun, 1 tahun lebih. Enggak begitu. Tapi kalau baru ada 10 biji daunnya kan, jangan harap dulu. Ya. Besar mintompi ya umur begitu mau 1 tahun lebih ada harapan ya 1 tahun lebih mau dikata 2 tahun lah aman seritu. Kalau baru misalnya jangan telepon dulu ya karena itu tirang yang selalu kacau ya itu yang itu selalu yang buli kalau masalah mangrove ini mangrove bakau itu jam penghalangnya itu tirang. Enggak, kalau bagi kita di sini itu mintonji ya. Pernah ngombak mintonji. Ya, itu je. Kalau seperti ada mian rebah, bikin kayu api. Itu je kalau ada rebah jangan ambil ya karena dilarang. Dia enggak jadi rumahnya kepiting atau ikan? Bah, kesetannya masih situ. Di dekat-dekatnya dong. Karena bahasa situ sembunyi. Situ bikin lubang. Tiap banyak tuh mencari jadi begitu tuh mira. Terlalu banyak tuh ya, karena banyak orang ngambil karena dulu masih kurang orang mencari kan sekarang banyak tuh orang mencari. Gua dulu berkarung-karung itu tapi sekarang banyak tuh orang mencari kasihan mesti kurang ya. Ini 2009 dulu ini ngambil ombak ya karena ada itu mangrove los itu ombak dari luar ngambil mini ombak baru kita tanam mangrove lagi di luarnya. Ini mangrove baru merah lagi bang sini begini. Susah lagi mau dibikin, ada apalagi sekapator. Nah sekapator susah lagi masuk sini. Karena kalau orang yang mau bikin ini tambah, susah nih. Sekapator bisa. Kalau ada sekapator bisa lagi dibikin tambah ya.
Karena ada anu di luarnya kan, mangrove, nggak membahayakan. Ada juga di sana di atas itu. Tapi di sini dua sini. Jadi kita ambil itu anu tuh, tahu? Dan di sini bulan 9 itu hari. Bulan begitu 12 mulai sampai bulan 3 itu hari. Wah, terus ini Om Bayu bisa belai di sungai. Ini karena nggak ada di mana dulu ini terus bisa. Baru semua orang lagi bertanam ini mangrove kan dia bilang tahu suara ada kayu, ada penahan. Dulu itu dia tidak pentingkan, dia bilang itu apa itu? Diambil tembaknya baru ambil semua yang di sisi pinggir pantai banyak diambil. Semua orang yang tanam mangrove kalau di pinggir pantai bagus itu, tidak baiknya ya kalau pinggir pantai karena penanggung mbak. Semua masyarakat ya kalau mau ya tanam yang penting di pinggir pantai bagus itu ya. Para petani tambak dan sawah di Balantieng menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim telah mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Curah hujan tinggi pada bulan Mei 2024 misalnya, menyebabkan luapan sungai dari Desa Manyampak yang mengakibatkan kerugian hingga 40 juta rupiah bagi para petani seperti Pak Mapalindreng di Desa Manjaling. Di musim kemarau, tambak mereka kering dan pupuk subsidi untuk tambak pun sulit didapat. Banjir terlalu tiba-tiba itu datang itu ada isinya mau dikasih keluar tiba-tiba datang itu aja ini mau diapa. Kalau itu kerugian itu waktu itu banyak karena itu ikan besar mau dipanen ditunggu itu mau lebaran hari raya tidak sampai hari raya banjir ambil semua itu ikan ambil air karena itu tidak ada kelihatan tapi semuanya itu banyak itu semua ada orang itu tambahan karena itu ikan persiapan mau lebaran itu orang tiba-tiba datang itu air ambil semua itu ikan. Tapi pupuk di sini tidak ada untuk empang. Itu susahnya. Dulu begitu, tapi sekarang berapa tahun itu tidak ada mau dikasih itu pupuk itu empang. Mau dikasih pupuk itu empang, tidak ada pupuk. Itu tidak tahu itu kebiting itu karena dulu banyak sekarang tidak seperti ini dulu. Waktunya itu bagus sungai itu ada dan hutan kebiting banyak. Tapi sekarang itu sungai tidak baik. Sekarang kita kelihatannya matanya tidak bagus. Seperti dulu. Bagi nelayan di Balantieng, laut adalah ladang hidup. Mereka bangun sebelum matahari terbit, menjaring ikan, dan hasil laut lainnya seperti rumput laut. Namun, perubahan pola cuaca membawa ketidakpastian. Gelombang yang tinggi bisa menghanyutkan segalanya. Rumput laut adalah sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir Balantieng. Namun, usaha ini tidak bebas dari tantangan. Pada bulan Maret 2023,
ombak tinggi menghancurkan 59 rumah penjemuran rumput laut dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah per rumah. Di musim lain, virus menyerang rumput laut akibat perubahan kondisi ombak. Di laut otomatis dampaknya tidak akan terkena ombak besar itu tempat penjemuran karena ada pelindung untuk ombak. Kan sekarang mangrove yang di daerah Garanta Manjalingkan masih kurang yang tumbuh besar. Tapi memang saya akui yang di luar sini itu seringkali diadakan penanaman oleh dinas terkait. Cuma kendala kan yang dia tahu itu yang dinas terkait hanya penanaman. Tidak ada yang namanya perawatan biaya begitu. Jadi makanya seandainya bisa direalisasikan supaya setiap ada kegiatan penanaman ada juga istilahnya untuk biaya pemeliharaan. Sepengetahuan saya kalau di desa Garanta dan Manjaling itu kalau di sini perkiraan tahun 2000 awal 2002 atau 2004 ya, itu kira-kira awal mulanya orang budidaya rumput laut, termasuk ada juga dinas yang terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan yang mensosialisasikan agar masyarakat mau berbudidaya rumput laut pada saat itu. Kalau dampak yang pertama dampak ekonomi atau dampak pekerjaan bagi masyarakat ibu-ibu rumah tangga kan berdampak langsung kepada dia. Karena yang punya tali bentangan istilahnya itu tidak bisa kerja sendiri. Terutama saat pembibitan harus ada ibu rumah tangga yang ikat itu tali bentangan ke bibitnya. Jadi ini pekerjaan yang paling bagus kalau menurut saya. Karena bisa menghasilkan ekonomi walaupun tidak banyak tapi ada. Setelah diikat biasa usia pemanengannya itu tergantung cuaca. Misalkan cuaca itu ketika ombaknya bagus bisa kita panen itu 45 hari, 50 hari. Seperti itu cara pemanengannya rumput laut itu berkisar 40 sampai 45 hari sudah kita bisa panen. Tetapi ketika ada masalah atau virus yang terkena oleh rumput laut ini, otomatis petani itu berinisiatif agar pemanenannya dipercepat. Karena ketika tidak dipercepat maka hasil bentangan yang kita olah maka akan habis di tali bentangan. Pengalaman saya itu yang biasa saya pekerjaan, virusnya itu berbentuk jentik putih. Terkadang di ujung bibit, terkadang juga di batang bibit. Ketika virus itu melengket di batangnya, otomatis akan habis itu isinya tali bentangan. Penyebab utamanya itu ketika musim kemarau atau tidak ada ombak, itu penyebab utamanya itu, sehingga rumput laut itu mudah terkena virus. Kalau tantangannya yang pertama itu ketika orang sudah ikati itu bibit terus ombak besar. Jadi setelah diikat tidak bisa dipasang, maka petani akan merugi lagi karena akan hancur itu bibit ketika tidak bisa dipasang ke laut. Sebenarnya rumput laut itu keinginannya itu bisa bertumbuh kembang bagus, besar ketika itu cuaca mendukung, ada ombak, ada juga hujan. Karena yang biasa di sini tuh rumput laut yang bisa maksimal perkembangannya itu ketika musim ombak dengan ada musim penghujannya. Itu bisa perkembangannya rumput laut paling maksimal. Itu tantangan yang paling besar. Jadi ada dampaknya pencemaran. Kenapa? Pada saat pertama rumput laut di sini kita kerjakan, hasilnya itu sangat besar. Rumput laut juga bagus perkembangannya. Sekarang yang
banyak membuang sampah atau limbah ke sungai itu, perkembangan rumput laut terpengaruh karena tidak bisa berkembang maksimal. Ya, jadi saya himbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di aliran sungai Das atau Balinti Keke, dihimbau agar tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah ke sungai dengan membuang limbah ke sungai. Karena kenapa? Dampaknya banyak terhadap ke petani rumput laut, ke petani tambak. Karena ketika air tercemar, maka seluruh ekosistem kayak air tambak pasti mendapat dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Pesisir Balantieng adalah rumah bagi keanekaragaman yang luar biasa. Namun, keseimbangan alam di sini rapuh. Nelayan, petani tambak, dan petani rumput laut terus berjuang melawan cuaca yang tidak menentu dan ancaman lingkungan lainnya. Dengan semangat dan kearifan lokal, mereka berusaha menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan kehidupan di dalamnya.